Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya sahabat bisnis. Ketemu lagi di channel Yuda Setiawan. Hari ini saya mau sharing apa saja perlengkapan usaha fotokopi yang wajib ada ya. Nah, khususnya ini adalah untuk usaha fotokopi yang baru mau memulai ya. Nah, buat teman-teman yang baru kali pertama masuk di channel saya, bisa subscribe terlebih dahulu channel saya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, oke, langsung saja teman-teman ya. Perlengkapan usaha fotokopi yang wajib ada untuk usaha fotokopi awalan atau pemula. Yang pertama adalah pastinya ada yang namanya mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi ini bisa mesin fotokopi mini atau mesin fotokopi yang besar. Nah, tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Kalau saya tidak mau bahas lebih dalam lagi untuk masalah mesin fotokopi mini atau besar ini, karena saya sudah sampaikan di channel atau di video-video saya sebelumnya. Nah, jadi yang pasti untuk usaha fotokopi, senjata utamanya gitu ya, atau perlengkapan utamanya pasti mesin fotokopi, baik besar maupun mini ya. Kalau besar otomatis biaya yang digunakan lebih besar, kalau mini otomatis modal awalnya lebih sedikit. Nah, itu yang pertama teman-teman. Lalu yang kedua adalah mesin printer. Nah, mesin printer ini nanti fungsinya untuk cross selling. Jadi kan kalau cuman fotokopi aja kan kayaknya kurang gemes gitu ya. Nah, jadi perlu ada cross selling. Salah satunya adalah cetak atau print atau cetak foto atau yang lainnya, print dokumen dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita butuh yang namanya printer. Nah, printer kalau saya sarankan untuk print dokumen-dokumen itu Epson L121. Epson L121 ini adalah adiknya dari Epson L120. Kalau L120 sekarang kan sudah nggak muncul, jadi penggantinya adalah L121. Nah, untuk cetak foto untuk di awal pemula dengan modal yang pas-pasan atau yang minim, saya sarankan untuk Epson L1210 ini, L1210 ini. Nah, ini sudah cukup bagus untuk cetak foto, asalkan menggunakan tinta original dari Epson. Kalau lebih bagus lagi mau pakai tinta art paper ya silahkan, cuman kalau saya belum pernah coba karena semuanya ada pasti plus minusnya. Nah, itu untuk mesin printer. Kalau rekomendasi saya Epson L121 dan Epson L1210. Ini harganya di sekitar 2 jutaan teman-teman ya. Teman-teman bisa cek video-video saya sebelumnya tentang mesin ini. Lalu yang ketiga adalah pastinya kalau ada cross selling cetak dokumen atau cetak foto, pastinya kita membutuhkan komputer atau laptop. Kalau mau hemat biaya, gunakan laptop ya. Karena memang laptop itu biayanya untuk listriknya lebih kecil dibandingkan komputer. Nah, kalau saran saya atau rekomendasi saya, minimal speknya itu adalah Core i3, RAM 4 atau kalau bisa 8, dan hard disk minimal 500 GB atau kalau bisa lebih besar 1 tera juga lebih baik. Nah, kalau komputernya itu di bawah Core i3, biasanya kan kebutuhannya biasanya tidak terpenuhi. Kalau buat saya ya, pengalaman saya. Jadi kalau saya itu kan ada cetak foto juga. Kalau menggunakan menggunakan komputer atau laptop di bawah Core i3 itu untuk buka Corel, untuk nyeting itu nggak bisa cepat gitu. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu, untuk kebutuhan saya gunakan Core i3, RAM-nya 4 GB dan harddisknya 500 GB atau SSD. Nah, itu sudah cukup mumpuni lah untuk usaha kita. Lalu yang keempat itu adalah meja dan kursi. Meja dan kursi kalau saya dulu menggunakan meja kursi yang mentah, mejanya itu meja mentah ya. Jadi belum di finishing begitu. Jadinya masih benar-benar hanya meja mentah sudah jadi seperti gambar di sebelah kanan itu.
tetapi panjang begitu. Nah itu untuk komputer, untuk mesin printer mini saya, mesin fotokopi mini saya, lalu mesin printer, mesin laminating. Nah itu lebih murah meja mentah dibandingkan meja yang sudah finishing gitu. Nah kursinya boleh kayu, kalau saya biasanya pakai kursi plastik gitu ya, karena lebih enteng juga dan harganya lebih murah. Itu yang keempat, meja dan kursi. Lalu yang kelima teman-teman, nah yang kelima ini etalase. Etalase ini kalau punya saya itu kebetulan karena kiosnya kecil, etalase saya menggunakan etalase yang kecil, yang 1,5 meter ya. Nah kalau teman-teman ruangannya besar bisa pakai etalase yang 2 meter atau 3 meter. Nah kebetulan punya saya ruangannya kecil dan juga ada etalase counternya yang ukuran 1 meter, jadi saya menggunakan etalase untuk alat tulis, untuk kertas-kertas itu saya gunakan etalase yang ukuran 1,5 meter. Nah kalau saya sih lebih sukanya etalase ini kalau masih bagus, saya lebih sukanya itu memang barang bekas saja gitu, karena harganya lebih murah dibandingkan yang baru. Toh fungsinya juga sama, yang penting nggak pecah aja gitu sih. Jadi kalau saya belinya itu second aja karena harganya lebih murah untuk di awal. Nah lalu yang keenam adalah mesin laminating. Nah mesin laminating ini kan biasanya buat yang mau laminating dokumen ya. Mesin laminating kalau saya beli dulu di harga 600 sekian, saya lupa. Tapi mesin laminating ini juga cukup besar manfaatnya untuk cross selling ya. Untuk cross selling itu sangat besar sekali pendapatannya. Kalau saya jual di kios itu sekali laminating baik besar maupun kecil Rp3.000. Mungkin teman-teman yang melihat video saya ini dan sudah buka usaha fotokopi, kalau ada perbedaan harga bisa tulis di kolom komentar ya. Oh punya saya 5.000 mas, dengan perhitungan seperti ini. Nah boleh nanti sama-sama sharing di kolom komentar. Itu yang keenam teman-teman ya, jadi mesin laminating. Lalu yang ketujuh adalah paper trimmer atau pemotong kertas. Nah kalau saya kebetulan kebutuhannya belum begitu besar, jadi saya pakai paper trimmer yang ukuran A4 itu, yang harga 200 ribuan itu sudah cukup ya. Tapi kalau mesin untuk memotong kertas yang besar-besar ya bisa pakai mesin pemotong atau paper trimmer yang bisa untuk satu rem itu ya, yang bisa untuk 500 lembar itu. Kalau di akun di toko online itu ada yang harganya 2,5 juta atau bahkan ada yang 1,5 juta ya, tergantung mereknya apa. Nah paper trimmer ini juga cukup penting ya. Biasanya kalau saya hanya untuk motong KTP biasanya, atau bisa untuk motong BPJS, kartu fotokopian BPJS seperti itu. Itu yang ketujuh, paper trimmer. Lalu yang kedelapan adalah perlengkapan jilid. Nah perlengkapan jilid ini penggaris, kalau itu di sebelah kiri itu ada penggaris memang khusus untuk percetakan, itu menghindari kegores ya. Jadi kadang-kadang ketika kita motong itu kan meleset ya cutternya ya, jadi kadang-kadang lari. Kalau menggunakan penggaris yang paling pojok itu aman gitu. Nah tapi kalau misalkan agak kesulitan cari yang penggaris model itu, bisa pakai penggaris besi yang biasa ya, seperti yang sudah ada di gambar itu. Lalu perlengkapan jilid itu selain penggaris ada juga lakban dan juga ada cutter. Kalau cutter saya sarankan cutter yang seperti ini aja, karena selain kuat pegangannya, isi cutternya itu bisa diganti-ganti, bisa diisi ulang begitu. Itu yang ke-8, perlengkapan jilid. Ke-9 adalah kabel olor. Nah nggak mungkin kan kita punya instalasi, punya jack listrik, tapi instalasi kita nggak kita atur. Jadi kita butuh kabel olor untuk instalasi listrik kita, karena kan fotokopi butuh listrik,
mesin printer butuh listrik, laptop atau komputer butuh listrik, mesin laminating butuh listrik gitu ya. Pastinya kita butuh instalasi listrik, makanya kita butuh kabel olor. Nah, kabel olor untuk mesin fotokopi kalau besar disarankan juga tembaganya itu yang besar. Nah, tetapi kalau yang nggak begitu besar ya monggo disesuaikan aja dengan kebutuhan. Itu yang ke-9. Lalu yang ke-10 adalah MMT atau Metro Media Technologies. Jadi MMT ini untuk nge-branding kita ya, supaya tahu oh ternyata di sini ada fotokopian, di sini ada print-printan, di sini ada cetak foto dan lain sebagainya. Makanya MMT itu perlu gitu. Nah, jadi MMT nggak usah terlalu besar, yang penting kelihatan aja di depan. Itu teman-teman untuk sharing saya hari ini ya, tentang perlengkapan usaha fotokopi yang wajib ada di awal. Yang pertama tadi adalah mesin fotokopi, lalu yang kedua adalah mesin printer, ketiga komputer atau laptop, 4 meja dan kursi, 5 etalase, 6 mesin laminating, 7 paper trimmer, 8 perlengkapan jilid, 9 kabel olor, dan 10 MMT atau Metro Media Technologies. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah buka usaha fotokopi dan mau menambahkan atau menyarankan harusnya tambah ini mas, harusnya tambah ini, monggo saya bisa buka ruang diskusi di kolom komentar supaya kita terus mau sama-sama belajar begitu. Oke, itu dari saya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih, terus maju untuk UMKM Indonesia.